Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai pendekatan prediktif, pendekatan positif, perataan laba, dan manajemen laba. Anggota kelompok kami yang pertama Muhammad Firdaus Ali dengan NIM akhir 368, Novel Ridwan Aziz dengan NIM akhir 370, Rizky Paradipa Ramadhani dengan NIM akhir 387, Fitri Dewi Lestari dengan NIM akhir 388, dan Sheila Monika Sawira Kolonda dengan NIM akhir 398. Materi yang pertama yaitu prediksi dari suatu peristiwa ekonomi. Nah, bagi mereka yang menerapkan informasi ekonomi itu memiliki pokok masalah yang mendasar. Yang pertama yaitu informasi adalah suatu komoditas, dan yang kedua yaitu akuisisi atas informasi menjadi suatu masalah pilihan ekonomi. Nah, jadi nilai informasi itu akan dilihat dari segi kriteria biaya manfaat dalam struktur formal dari teori keputusan dan teori ekonomi. Nah, informasi akuntansi ini akan dievaluasi dari segi kemampuannya dalam membuktikan kualitas pilihan opsional suatu masalah pilihan mendasar yang harus diselesaikan oleh seorang individu atau sejumlah individu yang berbeda. Nah, paradigma informasi ekonomi ini akan mengambil pandangannya melalui berbagai disiplin ilmu, termasuk teori keputusan, teori permainan, teori informasi, dan ekonomi. Berikut beberapa dari model analitis yang diusulkan. Yang pertama yaitu model teori keputusan. Nah, model ini itu menyajikan suatu kerangka untuk menentukan nilai dari suatu perubahan di dalam sistem informasi sebagai suatu perbedaan antara ekspektasi pengembalian dari dua sistem alternatif. Nah, kegunaannya dibatasi hanya pada revisi keyakinan karena model tersebut tidak termasuk evaluasi kerja. Yang kedua yaitu model teori sindikat. Nah, model ini mengikutsertakan perusahaan multi anggota yang secara bersama-sama memilih serangkaian tindakan akibat adanya suatu aturan pembagian untuk dampak hasil yang tidak pasti. Yang ketiga yaitu model evaluasi informasi pengambil keputusan. Nah, model ini akan menjaga karakteristik multi anggota dan mengikutsertakan pemilik dan mengevaluasi informasi dalam mendelegasikan pilihan tindakan terhadap satu atau lebih agen. Selanjutnya, dan yang terakhir yaitu model teori tim. Nah, model ini itu mencangkup suatu konteks multi anggota dan suatu aturan pembagian dalam model teori sindikat. Nah, para individu itu diasumsikan bertindak atas dasar ketertarikan terbaiknya sendiri dengan menggunakan informasi yang ada khusus bagi mereka dan tetap ingat untuk menjaga kesejahteraan tim. Dan mengenai pengertian metode prediksi reaksi pasar, jadi reaksi itu merupakan tanggapan atau respon dari suatu aksi. Jadi reaksi pasar itu merupakan perubahan harga saham karena adanya informasi baru. Dan harga pasar merupakan harga suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung. Pada bursa efek, harga pasar dapat dilihat pada penutupan hari tersebut sehingga diketahui saham mengalami kenaikan atau penurunan. Proses ini juga dimulai dengan pengumpulan data seperti data penjualan, tren media sosial, laporan keuangan, atau peristiwa ekonomi. Setelah data terkumpul, dilakukan juga analisis untuk mencari pola atau kecenderungan yang muncul dari reaksi sebelumnya. Nah, metode ini dapat menggunakan teknik analisis statistik, analisis sentimen, hingga kecerdasan buatan atau yang biasa disebut AI atau Artificial Intelligence. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai pendekatan pasar dan akuntansi eksternal. Jadi, pendekatan pasar ini itu mengutamakan penggunaan angka akuntansi yang paling berhubungan dengan harga pasar. Kemudian fokus utama dari
pendekatan pasar ini yaitu bagaimana pasar secara keseluruhan bereaksi terhadap informasi akuntansi. Kemudian pasar sekuritas tentunya juga penting karena dapat membantu menciptakan sistem pertukaran klaim, konsumsi masa kini dan masa depan secara berkelanjutan. Kemudian yang selanjutnya ada model pasar yang efisien. Jadi model pasar ini itu berasumsi bahwa pasar sekuritas efisien ini artinya harga pasar itu selalu mencerminkan nilai intrinsik dari suatu sekuritas. Kemudian nilai intrinsik ini itu dianggap sebagai harga yang akan muncul jika semua orang itu memiliki informasi dan juga kemampuan yang sama saat membuat perkiraan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai hipotesis pasar yang efisien. Jadi pada hipotesis ini itu terdapat 3 bentuk. Bentuk yang pertama yaitu ada bentuk lemah. Apa sih bentuk lemah ini? Bentuk lemah ini itu harga sekarang mencerminkan semua informasi dari harga masa lalu. Kemudian yang bentuk kedua ada bentuk semi kuat. Bentuk semi kuat ini itu mencerminkan harga semua informasi publik seperti laporan keuangan, berita, dan lain sebagainya. Kemudian untuk bentuk yang terakhir yaitu bentuk kuat. Bentuk kuat ini tuh mencerminkan harga semua informasi baik dari publik maupun yang tidak dipublikasikan. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang pendekatan positif. Bagi pihak-pihak yang mengadopsi paradigma positif antropologis atau induktif, pokok masalah yang mendasar adalah yang pertama yaitu praktik akuntansi yang sudah ada, kemudian yang kedua sikap manajemen terhadap praktik tersebut. Jadi, para pendukung pandangan ini secara umum berpendapat bahwa teknik-teknik dapat diperoleh dan dijustifikasi berdasarkan hasil penggunaan yang telah teruji, atau manajemen ikut memainkan peran yang penting dalam menentukan teknik-teknik yang hendak diterapkan. Konsekuensinya, tujuan dari penelitian akuntansi yang berkaitan dengan paradigma antropologis atau induktif adalah untuk memahami, menjelaskan, dan meramalkan praktik akuntansi yang sudah ada. Selanjutnya yaitu teori akuntansi positif. Dorongan terbesar bagi pendekatan positif dalam akuntansi adalah untuk menjelaskan dan meramalkan pilihan standar manajemen melalui analisis atas biaya dan manfaat dari pengungkapan keuangan tertentu dalam hubungannya dengan berbagai individu dan pengalokasian sumber daya ekonomi. Teori positif didasarkan pada adanya dalil bahwa manajer, pemegang saham, dan aparat pengatur atau politisi adalah rasional dan bahwa mereka berusaha untuk memaksimalkan kegunaan mereka yang secara langsung berhubungan dengan kompensasi mereka dan oleh karena itu kesejahteraan mereka pula. Tujuan utama pendekatan akuntansi positif adalah untuk menjelaskan dan memprediksi pilihan standar oleh manajemen dengan menganalisis biaya dan manfaat ungkapan keuangan tertentu dalam hubungannya dengan berbagai individu dan alokasi sumber daya dalam perekonomian. Baik, selanjutnya yaitu evaluasi pendekatan positif. Pendekatan positif melihat pada mengapa praktik dan atau teori dikembangkan dengan cara tertentu dalam rangka untuk menjelaskan dan memprediksi peristiwa akuntansi. Dengan cara seperti itu, pendekatan positif berusaha untuk menentukan berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi faktor-faktor rasional dalam bidang akuntansi. Secara mendasar, pendekatan tersebut berusaha untuk menentukan sebuah teori yang menjelaskan fenomena observasian. Pendekatan positif secara umum dibedakan dari pendekatan normatif yang berusaha untuk menentukan sebuah teori yang menjelaskan apa yang seharusnya dan bukan apa yang sesungguhnya. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah hipotesis peralatan laba, di mana menjelaskan bahwa perusahaan itu menggunakan berbagai metode akuntansi untuk meratakan atau menstabilkan laba yang dilaporkan dari waktu ke waktu. Manajemen perusahaan itu memiliki kebebasan dalam memilih prinsip-prinsip akuntansi yang dapat mempengaruhi pengakuan pendapatan dan beban, sehingga nantinya itu dapat mengelola laba yang dilaporkan untuk mencapai tingkat laba yang stabil dan diinginkan.
Untuk subbab dari hipotesis peralatan laba, yang pertama adalah motivasi manajemen, di mana dari manajemen perusahaan itu memiliki motif untuk meratakan laba karena stabilitas laba yang dilaporkan itu dapat memberikan kesan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang konsisten dan dapat diprediksi. Nah, ini dapat nantinya meningkatkan kepercayaan investor dan mempengaruhi nilai perusahaan di pasar. Untuk yang kedua, yaitu metode akuntansi yang digunakan. Di sini ada tiga. Yang pertama adalah pengakuan pendapatan, di mana untuk mengakui pendapatan secara bertahap atau menunda pengakuan pendapatan besar hingga periode berikutnya. Yang kedua adalah pengakuan beban, di mana manajemen itu dapat mengakui beban secara bertahap melalui amortisasi. Lalu yang ketiga, penilaian aset, di mana untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan. Misalnya menggunakan metode FIFO atau menggunakan metode LIFO dalam penilaian ketersediaan. Yang ketiga adalah dampak pada keputusan investor. Ini menjelaskan bahwa investor itu mungkin terpengaruh oleh stabilitas laba yang dilaporkan. Investor ini cenderung lebih memilih perusahaan yang memiliki laba yang stabil karena hal ini memberikan kesan bahwa perusahaan itu memiliki kinerja yang konsisten dan dapat diprediksi. Yang keempat adalah pengujian empiris, di mana menggunakan analisis regresi untuk melihat hubungan antara laba yang dilaporkan dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laba tersebut. Di mana dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa perusahaan itu memang menggunakan berbagai metode akuntansi untuk meratakan laba. Tetapi efektivitas peralatan laba tersebut dapat bervariasi yang tentunya tergantung pada kondisi pasar dan kebijakan perusahaan. Mungkin itu saja presentasi pemaparan video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.